Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bini sepuh Masjid Jaten yang kita muliakan, para jamaah putra putri Bapak Ibu dan adik sekalian, alhamdulillah sore ini kita berkumpul di tempat yang Nabi bersabda, ahabbul buq'ati ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Kita datang, kita duduk, asal kita suci, sudah wudu, maka malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, sayangi orang ini. Begitulah masjid begitu mulia. Shallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghasung kita semua untuk selalu hidup dan punya waktu untuk mengkaji ilmu. Karena ilmu itu menghidup jiwa kita, menghidup hati kita, dan meluruskan arah hidup kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan sore ini kita hidup bersama Al-Quran. Jemaah sekalian, Al-Quran ini merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam sebuah mukadimah tafsir namanya tafsir fi Bidaatil Quran, pengarang mengatakan innal hayata fi Bidaatil Quran, sesungguhnya hidup bersama nikmatun la yaduquha illa man dzaqaha. Kenikmatan yang tidak dirasakan kecuali orang telah merasakan. Kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, yang tidak dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanpa kita Allah tetap berkuasa. Tetapi kita diberi kemuliaan, diajak langsung berbicara oleh zat yang menguasai alam semesta. Sedikit kita gambarkan alam semesta itu, betapa besarnya alam semesta yang dicipta Allah Ta'ala. Dengan ngertos matahari, matahari niku menurut para ilmuwan, kalau dimasuki 308.000 bumi itu mlebu kabeh. Artinya betapa kecilnya bumi tempat kita tinggal dibanding matahari. Padahal matahari itu hanya satu bintang di antara miliaran bintang. Sementara langit atas yang tempat para bintang-bintang itu di level paling rendah, langit dunia itu bintangnya beda. Sama itunya bil masobi. Kami melanjutkan langit dunia dengan masobi, misbah dengan lampu-lampu bintang-bintang.
yang tebal 500 tahun perjalanan. Di atas samudra ada arsy Allah. Maka disebutkan karena arsyuhu 'alal ma'i. Arsy Allah itu di atas air samudra. Malaikat yang memikul arsy Allah, Nabi bersabda, bayna syahmatil udunaihi ila katifihi masirota sab'umi'ati khifqatit toir. Perjalanan antara ujung telinga sampai pundaknya malaikat yang memikul arsy Allah itu sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun tanpa henti. Ini menunjukkan betapa besarnya malaikat pemikul arsy. Warijlahu ila ardi sufla. Sedangkan dua kaki malaikat pemikul arsy itu menjuntai sampai bumi yang paling bawah. Menikolah gambaran betapa besarnya alam semesta, betapa Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, betapa kecilnya kita sebagai manusia, betapa tidak berkuasanya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia kecil. Neng bumi itu dibanding alam semesta itu mungkin pakai pasir, sangat kecil. Apalagi manusianya kecil sekali. Tapi Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala kekuasaannya, memberikan kasih sayang kepada makhluk yang namanya manusia, diajak berbicara Allah Al-Qur'anul Karim. Maka kita dengan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Demi aku Allah bersumpah dengan garis edar bintang ke bintang di langit. Sesungguhnya kalau kalian tahu ini sumpah yang sangat besar, sesungguhnya dia adalah Quran yang mulia, yang terdapat dalam kitab yang disembunyikan Lauhul Mahfuz, tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Ini jemaah sekalian, rahmat Allah yang luar biasa untuk kita umat Islam dan diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah juga berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Kapan turunnya Al-Qur'an? Wallahu a'lam. Kalau di Indonesia biasanya diperingati tanggal 17 Ramadan. Ini saya masih bingung terus terang, karena saya baca hadis dalam tafsir Ibnu Katsir itu tanggal 24 Ramadan, belum 25. Tapi di Indonesia diperingati 17 Ramadan. Ini belum ketemu ilmu nih. Tapi kalau ini dari Quran kan turunnya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ingat tanggal 25 itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak usah kita perdebatkan masalah turunnya. Yang penting turun. Karena Quran itu mulia, Allah turunkan Al-Quran di malam yang paling baik, yaitu Lailatul Qadar, malam yang khairun min alfi syahr. Niku mungkin Allah berikan kenikmatan Lailatul Qadar niku selalu terulang setiap tahun. Jadi mungkin di 10 hari terakhir niku ada malam Lailatul Qadar. Mila Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, monggo kita siap-siap semakin ke belakang, semakin semangat anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu
wahana. Utamane malam-malam ganjil. Karena itulah tempatnya Lailatul Qadar. Jenengan nih lantung lo, misale serius pas Lailatul Qadar itu sing penting dasare imanan wa ihtisaban. Krono iman, krono golek ganjaran Allah, ini ibadah misale sholat taraweh. Itu kan 11. Nepati Lailatul Qadar berarti luwih apik tinimbang sholat 11 rakaat selama 1000 bulan dilain Lailatul Qadar. Ngoten secara logika niku. 11 ping 30 pinten? 11 ping 30. 330 nggih. Ping 1000. Berarti 330.000 rakaat. Salate 11 rakaat luwih apik tinimbang sholat 330.000 rakaat di selain Lailatul Qadar. Jenengan sedekah malam Lailatul Qadar 50.000. 50.000. Niku luwih apik tinimbang 50.000 ping 1000 sasi. Berarti 50.000 ping 30 1,5 juta ping 1000. 50.000 nilainya melebihi sedekah 1,5 miliar. Nah, ini kalau nggak semangat yo banget. Karena kita dinaikkan pahala sampai setara ibadah 83 tahun. Nah, ya maka Allah pilih karena Quran ini kitab yang mulia. Allah turunkan di malam yang sangat mulia yang melebihi kemuliaan 83 tahunan. 1000 bulan sekitar itu. Semalam kemuliaannya melebihi 83 tahun. Melebihi usia-usia manusia awet lain mati. Nah, sing nurunke Allah yang maha mulia, yang Allah kirim malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Nazala bihi Ruhul Amin, Jibril alaihissalam, di bulan yang paling mulia, di malam yang paling mulia, kepada manusia yang paling mulia. Jadi kabeh mulia. Al-Quran diturun di bulan yang mulia kepada manusia paling mulia. Maka Masya Allah, ini karunia yang luar biasa kepada kita semuanya. Yang mana Quran ini menjadikan manusia termuliakan. Kenapa termuliakan? Riyen nalikanipun tiang-tiang Quraisy dereng ngerti agama, tiang-tiang Ansor dereng ngerti agama, hidupnya sekedar memenuhi hawa nafsu. Kemudian napa yus banyak maksiat. Datanglah Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk sinar, kemudian berubahlah kehidupan umat manusia dengan Al-Quran. Akhiripun Allah jadikan umat Islam berkuasa, kemudian terus memegang kendali kekuasaan sampai akhirnya memimpin dunia. Ketika umat Islam teguh membersamai Al-Quran. Mila jamaah sekalian, Al-Quran ingkang mulya ini monggo kita rasakan keagungannya sebagai karunia kita. Jangan sekedar kadang-kadang tiang-tiang Islam itu kata sing kaleng Quran iki kaya dianggap biasa ngoten lho. Bahkan yang terjadi banyak di beberapa tempat niku sing sregep belajar Quran sing isih SD, SMP mulai kendor, SMA
Blas. Nah niki justru keliru. Zaman dulu Nabi langsung ngajari Al-Qur'an. Kita khawatir dengan tiang-tiang yang seperti ini. Nabi nate melihat, diajak melihat azab kubur. Di antaranya melihat tiang ingkang duduk terlentang, bukan duduk ini berbaring terlentang sing sijine nggo watu gede. Tiba-tiba diwantem ke wah sirai pecah. Nanar, nah itu nanar darahnya mengalir. Kemudian yang melempar batu itu jalan mendekati batu lagi, diambil balik ke tempat tadi, kepalanya sudah utuh lagi, dipecah lagi terus, siksanya dipecah kepala, kembali baik dipecah lagi. Nabi tangan itu sopo kok sekolah siksane malaikat. Iku ya Nabi tiang sing dhisik ning donya nama ansolatin maktubatin. Yang pertama, nek ana panggilan salat fardu tinggal turu. Ana seruan as-sholatu khairum minan naum. Malah tambah melungker. Malah nunjukke kemul. Nah ini mungkin terus-terusan itu digadeni malaikat sing ayo. Duhur ana ayyalal falah. Lere kerja tinggal turu. Isa gitu. Walladzi qad ta'allama al-Qur'an tsumma nasiyahu. Kelompok kedua orang yang dhisik wis ngaji Quran lalu dia melupakannya. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Pernah ngaji Quran terus ngelakeke. Di SD sering ngaji, mau SMP tambah kendor, SMA belas. Niki ancaman untuk orang yang melupakan Al-Quran. Maka monggo hati-hati, Quran yang rahmat kepada kita, tapi kalau nggak ada bisa menjadi anda kadang-kadang tidak bersikap hati kepada kita Allah. Baik teman sekalian, monggo kita untuk lebih menambah semangat nopo sih ayat Quran tentang wajah dan musibah. Kita akan menghafal ayat-ayat itu ing antawisipun Allah dzikra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Hei menungso, wis teka maring sira kabeh mau'izah mir rabbikum, nasihat saking Allah langsung. Sing nasihati langsung Allah. Ini sebuah kemuliaan. Wa shifaa'ul lima fis sudur. Syifa, napa syifa? Obat sing ning jroning ati. Ati niku penyakite sing ngepok niku dua penyakit. Penyakit pertama namanya penyakit syubhat. Syubhat itu nggak tahu yang benar. Itu jenenge penyakit, ragu-ragu kepada kebenaran. Sing salah dianggap benar niku penyakit syubhat namanya. Nah, obatnya napa? Quran. Obatnya Quran. Yang ragu-ragu tentang kiamat diceritake tentang Quran. Ida sama seterusnya. Kayak mantap. Tiang nganggep dunia ini paling penting. Diceritake ternyata dia matahul guru. Ini membenahi pemikiran manusia. Nomor kali ngobati syahwat. Menungso di hawa nafsu,
pengen ngumpulke dunya sak karepe dhewe. Nah, terus mungkin elinge Quran. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu zinah dan seterusnya. Jadi Quran itu ngobati hati manusia kersane selamat dari kesalahan berpikir dan selamat dari hawa nafsu. Syifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Maka hidup kalau pengen selamat yang ikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim. Jamaah sekalian, bahkan Quran itu menjadi sifat fisik. Jadi para ibu sing ada putra putri alit atau orang gede, misalnya anaknya panas, coba diobati kali Al-Quran sih. Ojo langsung tuh kok Putrexin atau putrek, tambah putrek. Coba, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lan para sahabat. Ya, mereka memberikan obat dengan Al-Quran. Boleh diwacakan air putih, diminumkan. Coba. Itu sangat mungkin. Dan itu sudah mujarab. Mujarab itu telah dicoba, telah dipraktekkan oleh banyak orang. Quran sekedar obat. Bahkan kita tersemut pada hadis Nabi, ada kepala suku yang punya penyakit kepala yang nggak bisa sembuh-sembuh, sudah bertahun-tahun. Nah, akhirnya para sahabat lewat, terus diambil ditakoni jenengan gak ada jampi-jampi mboten kaya ngobati kepala suku kuno. Ini kan jampi-jampi. Akhirnya pun sahabat ada yang beristiad, saya punya. Terus diwacake Al-Quran. Masya Allah, setelah dibaca Quran langsung sembuh sakit kepalanya seketika. Saking senenge, nek mboten salah niku sampai kepala suku Dewa menghadiahi 400 kambing. Tapi niku para sahabat saya do mikir iki halal mau haram iki. Bawa pulang nemui Nabi diberitahu, Nabi tanya, kalian kok tahu kalau Al-Fatihah kalau kanggo obat? Bagian kambingnya, saya sudah mau dikasih. Ini tentu kan boleh. Maka monggo juga bisa mengobati sesuatu dengan Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falas. Nanti Nabi juga saya rukyah nanti bocor Al-Ikhlas, Al-Falas, Al-Nas ditiupkan ke tangan beliau diusap-usap ketika mau tidur. Itu nama rukyah obat Al-Quran. Jamaah sekalian, kemuliaan Quran niku kalau sampai kita ngaji Quran niku ring ganjar niku ora karo-karuan, nggih kan? Kita sampun hafal sedaya man qira'a harfan minal Quran, sapa sing maca sak huruf Quran falahu hasanatun, mendapat satu kebaikan. Walikulli hasanatin bi asyari amsalihha. Satu kebaikan ditambah 10 kali lipat. Jadi akhirnya sak huruf kita maca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah dikasih Allah 190 kebaikan hasanah. 100 hasanah. Lha nek maca liyane. Mila nek saged bar subuh niku monggo diklinake ampun ndang medal ing masjid. Zikir nek saged dikire maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir diwaspeng 10 seturunge kakinya berubah posisi
sebelum berbicara orang lain, setelah baca istighfar, maca niku, semua Nabi ceritake nanti setiap satu kalimat yang kau baca Allah berikan kamu 10 derajat kebaikan. Kemudian Allah jaga kamu dari pagi sampai sore sesuatu yang kau tidak sukai. Kul makruh, makruh itu tidak disukai. Kemudian kamu dijaga dari setan seharian. Niku nek maca ping sedasa bar subuh, mungkin sedasa bar maghrib. Nah bar subuh dikir, bar dikir nek saged diupayake maca Quran riyin ten masjid. Karena Nabi ngendika afala yaghdu ahadukum fayaqra'a aw ya'lama ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun laka min naqataini kaumawaini. Apa kamu tidak bisa pagi-pagi ke masjid kau baca atau kau pahami 2 ayat Al-Quran saja, itu lebih baik bagimu dibanding mendapatkan hadiah 2 ekor unta yang gemuk-gemuk. Misalnya kita praktek besok pagi diumumke, besok pagi sholat subuh berjamaah, yang datang dapat hadiah uang 1 juta. Kira-kira masjidnya kamar bener. Kebak langsung. Iku 1 juta ki sak ayat luwe apik tinimbang 20 yuta karena unta itu satunya sekitar 20 juta atau bahkan lebih. Sak ayat. 2 ayat melebihi 40 juta, 3 ayat melebihi 60 juta, 5 ayat melebihi 100 juta. Gimana kita nggak semangat? Nah ini yang semangat orang yang punya iman, karena nama orang ketok nunggu di akhirat mungkin, tapi kita yakin pada Allah bahwa dengan membaca Al-Quran Allah bikin paling banyak sekali. Lagi moco pahami dulu sampai ngamalke ganjarane supaya ono ganjarane. Kalau kita nggak tertarik ya, wah memang lelaki tidak punya selera gitu ya. Terlalu atau perempuan nggak punya selera rusak sampai kayak ngono fadilahnya. Maka ini itu di luar Ramadan loh Pak. Nabi bersabda itu di luar Ramadan. Apalagi saat Ramadan yang mana pahala Allah tingkatkan berlipat-lipat. Nah, maka upayakan subuh datang ke masjid, zikir, baca Quran, raketan. Semoga usah kuat-kuat ini sakit sampai suruh baru suruh nembe sholat sunnah 2 rakaat sing ganjare kaya kaajri hajatin au umratin tamatin tamah. Nabi ketika berkata hadisipun ana sing berkata dhaif tapi juga ada yang berkata hasan. Kita anggap hasan saja karena ini juga banyak yang menghasankan. Jadi jadikan nek bar subuh niku nek milih ganjaran bar subuh zikir maca Quran sholat sunnah 2 rakaat niku masya Allah kena kanggo harapan nanti paling besar sekali di dalam Allah. Silakan niki Ramadan niki bulan Quran jenengan sak kuat-kuate tapi nyuwun diniati reng maca niku aja niat poso tok. Sehingga mungkin berposo alhamdulillah rampung. Nah, ini malah musibah nih tadi. Karena Nabi ngendika ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqallah. Amal yang paling Allah cintai itu yang adwam, yang lebih kontinu meskipun qalil meskipun sedikit. Nanti misalnya dengan nek ngrungokne Imam Syafi'i kan ceritane sedina katamping kalih. Jadi ngantiru kok malah bar poso kapok gitu. Pakul maca meneh.
sak kuwate monggo ditingkatke ra, misale lah sing standar kuat sesasi kata sepisan utawa ping loro utawa ping 3 monggo sak kuwate bar poso istiqomah. Niku jemaah sekalian, selain Quran itu ladang pahala, Quran itu menjadikan hidup mulia dan diberkahi Allah Ta'ala. Mila Allah ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, ini kitab, anzalnahu ilaika, kami turunkan padamu Muhammad, mubarakun, kitab yang diberkahi. Lihat baru ayat ini supaya kau pahami ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Maka kitab Quran ini barokah, sing kersa maca nggih barokah, sing kersa belajar barokah, sing ngamalke barokah, hidup bersama Quran akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mila nek kita tadarus niku, niku isine barokah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'indah. Bukhari dan Muslim. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid Allah membaca kitab Allah, saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, dikasih rahmat Allah, dikelilingi malaikat, bahkan nama mereka disebut-sebut Allah di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila malam Ramadan bagus kalau memang ada kegiatan tadarus. Nabi Muhammad tadarus dengan Jibril sebulan khatam sekali, kecuali ketika beliau mau wafat sebulan khatam 2 kali. Nah, tadarus yang baik bagaimana tadi? Ya tadarasunahu bainahu. Jadi bagusnya orang 5, orang 7, 10 kumpul maca Quran sak lembar, wonten sing pinter, sing ora bener iki. Nah, itu namanya tadarus. Nah, biasanya nek Ramadan ten masjid itu sing tadarus wong siji tok. Liyane nek kuwi klek ana ten Jerabah nunggu sampai leleh. Kesel egenan sing kene metu. Ya lumayan, masih lumayan. Tapi lebih utama kalau bareng-bareng di waktu SD sambil mentadabbur ya membenahi bacaan-bacaan. Jemaah sekalian, itulah Quran yang membawa keberkahan sehingga akhirnya hidup barokah. Akhirnya umat Islam ketika berpegang kepada Quran, tilawatan dan sebagainya dan pedoman hidup, umat Islam berjaya berabad-abad sampai nyebrang ke Spanyol itu kotanya sing kota Cordoba niku berkembang pesat, kota 1000 lampu ketika Eropa belum ngerti lampu. Sampai ulama-ulama besar muncul, misalnya Imam Qurtubi yang membuat tafsir, yang tafsir besar Al-Quran itu, Jamilah Kamil Quran. Nah, cuma musibah menurut para ahli sejarah, Cordoba mulai mundur ketika datang artis dari Mesir. Saya lupa namanya, laki-laki ya. Datang ke Cordoba, sing wong Cordoba biasanya ngaji Quran, maca Quran, belajar Quran, kemudian disuguhi konser. Mulailah konser, do kaget, seneng. Akhirnya luwih seneng konsernya timbang Qur'ane. Orang-orang berbondong-bondong ada konser-konser,
mulailah mereka melupakan Quran. Akhirnya Quran yang selama ini jadi pedoman dan keseharian mereka mulai bergeser menjauh dari Quran, lebih akrab dengan musik-musik konser. Saat itulah kemudian mereka lupa kehidupan, mereka senang-senang dengan dunia, akhirnya diserang oleh orang Kristen dan akhirnya habislah orang Islam di Cordoba sampai hari ini. Yang waktu itu wong Kristen menawari dua hal, masuk Kristen atau mati. Itu aja pilihannya, masuk Kristen atau mati. Akhirnya sing ora wani mati mlebu Kristen, sing tegar dibunuh. Begitulah kenapa sampai hancur kayak gitu Cordoba. Para ahli sejarah mengatakan saat umat Islam melupakan Al-Quran. Mila inilah yang harus kita lakukan untuk terus membersamai, hidup bersama Al-Quran. Baik itu membacanya, yang pahalanya banyak sekali. Kemudian tak lupa merenungkan dan mentadaburinya. Maka belajar Quran ini nggak entek-entek Pak sepanjang hidup itu. Kalau riyen praktek kan Gumorejo ngaji terjemah isi Quran itu tiap malam Jumat itu dari tahun 2000 sampai dilanjut ke Ustadz yang lain itu lebih khataman tahun 2024 kemarin Ramadan di 4 tahun lagi rampung. Ditakoni meneh, mau apa lo bali ini malih? Mau malih kabeh bali ini mawon bali lagi. Jadi memang itu harus menjadi sebuah kebiasaan hidup kita untuk bersama Al-Qur'anul ditadaburi, dipahami, siapa terus ya. Maka kalau pengen urip itu barokah, jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai Quran cuma milik para kiai. Karena biasanya kan nenggon walimah itu para pembawa acara sering ngomong para kiai ingkang tansah sumanding kitab suci. Ini bukan untuk kiai tok. Semua umat Islam kudu bersanding kitab suci. Yang belum bisa baca harus bisa baca, karena ini lagi fadilahnya luar biasa. Sing belum paham bahasa Arab ngaji kalau sing iso paham supados memahami ayat-ayat belajar dengan orang yang paham Al-Quran agar hidupnya baru. Tapi kalau kita umat Islam yang menjauh dari Quran, diancam oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Orang yang jauh di Quran hidupnya sempit, rumah nggak ada Qurannya sempit, banyak percekcokan karena rumah setan. Yang dengan yang pengen pilihnya dua, bersama Allah maka harus bersama Al-Quran. Tidak mau bersama Quran, bersama setan. Dalam ayat lain, wa man a'rada an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, kami kasih dia seorang teman dekat berupa setan. Maka orang yang jauh Quran inspirasi setan. Kalau orang ahli Quran ini jalan-jalan lihat ada buah yang sangat
bagus, dia akan Masya Allah, luar biasa rahmat Allah pada kita, kalau tetangga kita ini. Tapi kalau orang yang nggak pernah Quran, lihat bagus, wah, ngomongin betul kenoi, ini inspirasi setan. Karena kalau itu banyak sekali inspirasi setan, judul motor, coba saya kehilangan motor. Ini jamaah sekalian, maka mari kita jadikan keluarga. Tadi ya ayatnya kehidupan sempit dan kami bangkitkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Nah, untuk bina-bina dengan bayangin mahsyar kayak obor. Pada masa itu berkumpulnya manusia zaman Nabi Adam atas manusia terakhir. Kewan-kewan lengkap, semut, kambing, apalagi buaya, ular, semua dikumpul. Para jin datang, semua berkumpul. Sedangkan matahari cuma milan 1 mil yang kepala manusia, 1,5 kilo loh hitungan dari dunia. Seperti itu kondisinya. Orang ketakutan, nggak jelas ini nanti masuk surga atau neraka. Belum yang ahli maksiat sudah untuk perspot. Kalau saya mikul sapi, ini nih saya mikul sapi. Bisa ngapusi kalau apa korban sapi cukup sargo sapi. Jadi panitia tapi ngapusi sak sapi jadi gulung. Maka nanti kalau mikul sapi. Jadi sing korupsi mikul 100 triliun mikul piye. Nah, ini atas. Mungkin dong, Nabi wis eling ojo nganti kok iki lho tulung aku tulung mikul barang-barang sing colong-colong iki. Kondisi mengerikan, malah wonten tiyang sing mlakune temak-temek ora dalan. Ya dilibas wong sing lewat-lewat mau. Atau jenengan sing nate umroh ngoten. Tiang umroh kan kadang orang peduli sing laku. Ya apa nyenggol kalau nyenggol ini wong luar negeri bodi gede gitu. Nah itu kan di kiamat kayak apa? Kalau ya Allah pilih mahsyar tani atau wakat untuk basir mulka utuh iki mau ya Allah kalian kula mirsani. Kadzalika atatka ayatuna itu karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami fanasitaha kamu melupakannya. Enggak mau ngaji meneh. Jadi ngaji Quran ini bukan jatah anak TPA saja, bukan program anak SD tok, program SD tekan meh mati di tahun Quran. Jangan Pak, ini harus menjadi keyakinan kita bersama. Supados mungkin boten mengalami nasib menderita buta di akhirat. Wa kadzalika al-yauma tunsa, hari ini kau dilupakan karena kamu tidak ingat Quran. Nah, makanya mila monggo kula ngajak pribadi kita sedaya mawon ramekan rumah kita dengan Quran. Ramekan masjid kita dengan Quran. Insya Allah hidupnya akan barokah, waktunya akan barokah, keluarganya akan barokah, urusannya Allah akan bermudah dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai la taj'alu buyutakum maqabira, ojo kodadekno omahmu kaya kuburan. Maksudnya kayak begitu nggak pernah diwacake Al-Quran. Fa'idha syaitan yafiru minal baiti allati tuqra fi suratul Baqarah. Setan ki mlayu nek omahe diwacake surat Al-Baqarah. Terus kesimpulan itu hampir Quran ini kemuliaan dari Allah. Monggo kita mulyake, monggo kita syukuri
Kalau ulama ada yang mengatakan siapa yang ingin diajak bicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka lakukan sholat. Sholat itu kita bicara sama Allah. Kalau kita baca Quran, Allah mengajak bicara kita. Lakukan dua-duanya, insya Allah kesane aman, nyaman, minimal hati dan tenang. Mungkin gimawon kita sudah jadi ahli Quran. Dan ini karena bulan Ramadan dulu di Quran tertolak. Kalau izin kita langsung dulu bagi. Dan minta pada Allah, minta di Allah ketakwaan, di Allah kebersihan hati, diciptakan keimanan, dijadikan orang ahli Quran, diberi Allah rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan menjadi keluarga yang baik semua. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma yassir al-hayata ma'al waldi arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khashyataka fil ghaibi wal shahada. Allahumma inna nas'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada. Allahumma inna nas'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin tastajabu laha. Allahumma hamna warham jami'al muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makanan jamaah sekalian, mungkin Allah paling kita keistiqomahan dalam keimanan dan menjadi tiang-tiang yang dibarengi Allah jadi ahlullah wa khassatu yang sing sregep maca Quran, ngaji Quran, ngamalke Quran. Penutup, innalillahi ahlina minan nas. Saektosipun Allah yang keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, sinten mereka Rasulullah? Hum ahlullah, hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Mereka lah ahli Quran, mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Para ulama menerangkan tidak hanya penghafal, bahkan yang penting pembaca yang mau memahami, mengamalkan dan belajar mengajar Al-Quran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.